sendiri, apapun sendiri ya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, ada nggak sih pengalaman masa lalu Kakak yang membuat Kakak itu akhirnya selalu melakukan apa-apa sendiri? Kalau untuk dari pengalaman yang masa lalu sih pasti ada ya kayak buat pembelajaran ke depannya juga. Kalau ditanya misalkan kayak itu tuh apa, mungkin itu lebih ke kayak karena dari dulu tuh aku selalu apa ya melakukan hal yang gimana ya ngomongnya, karena kan aku juga anak tunggal nih Kak, jadi kayak emang udah diajarin dari orang tua sendiri pun untuk kayak kamu tuh bisa sendiri loh sebenarnya kayak gitu, apalagi kamu tuh di keluarga kan sendiri cuma punya orang tua, jadi aku tuh apa-apa selalu sendiri segala macam disuruh ya kayak disuruh mandiri aja lah gitu Kak. Oke, sebenarnya aku juga anak tunggal nih Kak ya. Aku juga selalu terbiasa melakukan hal-hal sendiri. Cuman aku sadar kalau nggak semua hal itu bisa kita lakukan sendiri gitu loh. Kita pasti butuh bantuan orang lain gitu sih Kak. Terus aku kemarin tuh pernah coba untuk mau melakukan ini sendiri. Karena aku tuh tahu itu tuh harus butuh bantuan orang lain. Cuman aku tetap memaksakan untuk melakukan itu sendiri. Dan ternyata hasilnya kurang tidak sesuai yang saya harapkan. Jadi saya harus meminta bantuan orang lain gitu sih Kak. Jadi menurut saya mungkin Kakak bisa lebih untuk meminta bantuan atau gak semua harus Kakak lakukan sendiri. Kalau boleh tahu apa sih yang kakak tangkap dan Kakak sadari dari permasalahan yang Kakak alami saat ini, dari sekian banyak yang kita udah melihat pengalaman yang dari masa lalu sampai sekarang, apa sih yang Kakak udah sadari tentang diri Kakak gitu? Bener sih yang tadi kayak kakaknya refleksi juga ke aku kayak sharing-sharing gitu soal ternyata tuh kalau misalkan kita sendiri itu juga nggak gitu bagus ya, karena kan kita makhluk sosial juga, jadi sometimes kita pasti juga butuh orang lain untuk nolong diri kita sendiri juga. Jadi kayak apa ya yang bisa aku dapet sih kayak oh ternyata butuh bantuan orang lain itu tuh nggak masalah gitu loh. Ternyata aku mau minta tolong atau aku mau apa ya kayak ayo dong temenin aku kesini, atau mungkin kayak bener-bener lagi urgent aku lagi sakit atau kayak lagi gimana, itu kayak ternyata nggak apa-apa loh aku minta tolong mereka atau menyampaikan kayak aku lagi sakit, bisakah minta tolong buat anterin aku ke rumah sakit atau kayak check up aja ke klinik gitu. Oke, tapi gini ya, Kakak kan selalu melakukan sendiri, tapi pernah nggak Kakak diminta bantuan kayak teman-teman Kakak minta bantuan ke Kakak, tapi giliran Kakak untuk meminta bantuan kepada mereka tuh kayak susah gitu? Sering sih karena kayak gitu, sering banget dapetin hal-hal yang selalu sama kayak gitu, jadi kayak kesannya tuh ya udah gitu, tapi aku tetap ini sih pasti untuk kayak yang membicarakan ke mereka kayak aku mau minta tolong dong kayak gini. Cuman kalau misalkan kebalikannya kayak mereka ke aku tuh kayak aku tuh selalu ada kayak gitu. Oke, tapi sepengetahuan aku dan sepengalaman aku kayak kalau kita itu nggak boleh terlalu baik sih ke orang, karena nggak semua orang itu tahu terima kasih ya. Dan jika kalau ada yang minta tolong itu tuh dilihat dulu kayak oh ini bisa nggak ya dia itu lakukan sendiri, sebenarnya bisa atau enggak, harus ditolong atau enggak sih menurut aku ya. Karena nanti tuh ada orang yang kayak udah jadi kebiasaan gitu lah, kayak mau minta tolong minta tolong kemari aja deh, pasti dia mau sih, nggak mungkin dia tolak. Dia jadi kebiasaan gitu loh, meskipun hal-hal yang nggak penting pasti minta tolong ke kakak gitu. Itu sepengetahuan aku dan sepengalaman aku ya Kak. Tadi kakak udah tahu ya kalau kayak terlalu membantu orang lain itu juga nggak baik, kakak harus bisa menolak gitu. Jadi sekarang coba kita latihan, kalau misalnya aku nih teman kakak minta bantuan ke kakak, gimana sih kakak cara untuk nolaknya kalau itu pun udah nggak terlalu penting sih, nggak harus ditolong secepatnya gitu. Nggak terlalu urgent ya gitu. Mar, kamu bisa tolong aku temenin aku belanja nggak? Harus ada mau belanja kebutuhan kos aja sih, tapi aku butuh teman, kamu mau nggak temenin aku?
Oke. Kita lanjut. Ya. Mar, kamu bisa tolongin aku nggak, temenin aku buat belanja kebutuhan kos, soalnya aku nggak bisa sendiri, aku takut kalau belanja sendiri. Bisa nggak temenin aku? Mau temenin kemana emang? Mau temenin ke ini aja sih, belanja kebutuhan kos, paling di Indomaret atau apa-apa gitu. Oh kebetulan aku lagi kelas itu selesainya mungkin siangan, kayaknya belum bisa karena habis itu pulangnya aku mau bikin video tugas gitulah kelompok. Sorry ya, belum bisa sekarang kayak gitu. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Jadi kan bisa kan kakak nolaknya gitu kan? Ya walaupun sambil mikir dulu ya Kak jawabannya. Tapi kakak udah berani untuk nolak, nggak harus yang oh iya ayo gitu. Di sesi konseling kali ini tuh hal apa yang akhirnya kakak bisa belajar, hal positif apa yang kakak bisa belajar lagi dari sesi konseling kali ini tuh yang udah kakak dapet? Ya kalau untuk yang kali ini udah lumayan banyak sih Kak daripada sebelumnya, karena kan sebelumnya cuma kayak ngeluarin unek-unek dulu nih gitu kan, karena ya kakaknya juga harus nyari tahu dulu. Dan kalau di sesi yang kali ini sih aku lebih ngerasa jauh kayak yang oh ternyata kayak gini ya, aku tuh harus kayak gini, oh aku tuh harus bisa nolak, walaupun mungkin sebenarnya aku tuh juga di kelas nggak ngapa-ngapain ya kayak cuma karena males atau apa, akhirnya ya aku belajar untuk bisa lebih lebih mentingin diri aku dulu gitu loh dibanding mereka lagi kayak gitu. Oke, jadi di sisi konten kali ini tuh juga berarti kakak udah mulai sadar kalau kesepian itu juga nggak baik, melakukan hal-hal sendiri itu juga nggak baik ya. Kakak juga bisa menolak kalau selalu dimintain tolong sama teman, tapi pas kakak minta tolong mereka nggak ada. Jadi kakak harus kayak lihat orang tuh, oh pas aku minta tolong dia bisa, jadi kalau dia minta tolong mungkin aku bisa bantu gitu. Jadi udah bisa memilih teman mana yang harus kakak tolong dan tidak. Iya betul. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin untuk sekarang udah cukup sih Kak, karena kayak udah lumayan ada pembelajaran, ada juga kayak udah dapet nih gambaran kayak gimana sih cara aku nolak gitu loh, dan cara memposisikan diri aku juga sebagai mana kayak yang biasanya kan orang yang minta tolong itu terus, dan kadang aku kalau minta tolong balik tuh feedbacknya juga kurang. Jadi kayak oh mungkin untuk orang yang ini kayaknya nanti dulu deh kalau mau minta tolong kayak gitu, karena di saat aku butuh mereka pun mereka kayak aduh nggak bisa ya Mar, aduh gini. Oke, jadi karena kakak udah sadar semuanya, kakak udah tahu kayak hal-hal apa yang harus kakak teman siapa yang harus kakak tolak, dan harus kalau kakak kesepian itu juga nggak baik. Jadi dan udah nggak ada yang kakak mau tanyakan lagi. Mungkin sesi konseling kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kalau kakak butuh apa-apa atau ada yang mau ditanyakan lagi, kakak bisa hubungi